Mas Hanta, sebelum memulai diskusi, kita akan simak hasil survei terbaru dari lembaga survei Anda, Poltreking. Di sisi elektabilitas pasangan calon di Pilgub Jakarta, terakhir surveinya Ridwan Kamil Suswono ada di angka 47,5%. Dan yang mengejutkan ada posisi Pramono Anung dan Rano Karno yang melesat di 31,5%. Di posisi ketiga ada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang hanya memperoleh 5,1%. Sementara 15,9% menyatakan tidak tahu. Dan ini merupakan hasil survei atau bersumber dari Poltreking Indonesia 9 sampai dengan 15 September 2024 dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Oke, Mas Hanta, apa yang membuat pasangan Pramono Rano bisa disebut cukup melesat hanya dalam waktu singkat, sekarang sudah di angka 31,5%, seperti ada magnet yang kemudian dimiliki oleh pasangan ini yang bisa menggayat para pemilih? Iya, Patricia, betul. Dibandingkan misalnya dengan Ridwan Kamil, Pramono Anung relatif terlambat dalam sosialisasi, popularitasnya tidak setinggi Ridwan Kamil. Ridwan Kamil namanya sudah cukup kuat beredar, padahal lebih awal, kemudian Pramono Anung baru muncul belakangan menjelang masa pendaftaran PDI Perjuangan baru mengeluarkan nama. Tapi ternyata hasil survei ini menunjukkan tingkat elektabilitasnya relatif tinggi. Bahkan modal awal 31,5% ini menurut saya angka yang cukup besar. Dan ini kalau tadi Patricia di Prof mengatakan apakah Ridwan Kamil akan menang mudah, menurut saya tidak mudah. Belum tentu juga pemenangnya belum bisa diprediksi meskipun Ridwan Kamil per hari ini memiliki selisih 16% lebih tinggi daripada Pram, tetapi karena pilkada masih berlangsung 2 bulan, ini masih berpotensi dinamis dan fluktuatif elektabilitasnya, karena itu ada kemungkinan akan kompetitif. Nah, mengapa tinggi itu satu, dari sisi dari mana ada terkonsolidasinya tadi ya, basis di mana Pak Ahok tidak maju dalam kontestasi, tadi seperti di NTV tadi mengatakan Prof betul sekali karena Pak Ahok tidak maju. Kemudian yang kedua adalah sebagian pemilih Anies Baswedan juga yang barangkali juga kecewa karena tidak bisanya maju Anies dalam konstelasi politik Jakarta, itu terkonsolidasi. Jadi ada pemilih Pak Ahok yang masuk ke sana bergeser. Yang kedua, Pram ini menarik ini, elektabilitasnya tidak lebih tinggi dari cawagupnya. Itu berbeda dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu elektabilitas tunggalnya sebelum berpasangan adalah 48,9%. Nah, ketika berpasangan dengan Suswono hanya turun sedikit, 47,5%. Tapi Pramono Anung sebelum berpasangan 22%. Ketika berpasangan dengan Rano Karno menjadi naik 31,5%. Jadi ada poin yang kedua, cawagupnya Rano Karno ini kontributif secara elektoral. Dia pelengkap, memiliki variabel positif untuk mendongkrak elektabilitas Pram. Jadi faktor wakil ini membantu juga popularitas Rano Karno. Yang ketiga, saya kira mesin PDI Perjuangan. Dan berdasarkan survei Poltreking juga cross-tabulasi, cross-tab terhadap pemilih partai basis PDI Perjuangan itu mayoritas ke Pram dan Rano Karno. Meskipun belum sepenuhnya solid, ada yang juga masih tanda petik bocor ya, sebagian lari ke Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, itu barangkali beberapa poin penting ya, ditambah tadi yang kontribusi dari pemilih-pemilih yang berjarak diametral mungkin dengan Ridwan Kamil dalam konteks ini, yang terus saja ada kekuatan oposisi lah dalam pengertian yang berjarak dengan Prabowo dan juga Jokowi. Itu faktor-faktornya, ditambah sosialisasi mereka yang beberapa hari ini saya kira liputan medianya juga cukup masif. Nah, itu juga mendapat perhatian publik. Jadi angka ini bukan angka yang rendah menurut saya untuk melawan Ridwan Kamil. Mas Hanta, yang menarik juga kan adalah soal elektabilitas Pak Pramono. Sekarang di angka 22,1%. Koreksi kalau ini keliru. Tapi sebelum-sebelumnya nama Pak Pramono ini tidak pernah atau bahkan belum pernah muncul di survei manapun. Tapi kemudian ketika ia muncul di survei Anda di Poltreking, ia punya angka 22,1%. Apa faktornya? Ya, memang setelah pendaftaran, kemudian ada penetapan, Patricia, memang ada kecenderungan kenaikan dari figur-figur baru.
Mereka sudah masuk zona normalisasi kandidasi, sudah selesai, sekarang sudah masuk tahapan eleksi atau election. Jadi yang kemarin itu kan guliran di kandidasi, nama banyak muncul, sekarang sudah di eleksi. Nah, di tahapan eleksi ini, preferensi pemilih sudah semakin menguat, di mana semua popularitas kandidat sudah semakin naik, ada kepastian nama, dan munculnya nama Pramono Anung itu dengan angka 22 ini, menurut saya tadi ada pergeseran popularitas dia mulai naik, dikenal. Kemudian yang kedua adalah pergeseran pemilih PD Perjuangan dan pemilih Ahok yang relatif terkonsolidasi, itu memberikan dampak positif ya kepada Pramono Anung. Ditambah didongkrak dengan wakil yang populer, yaitu Rano Karno. Nah, itu juga membantu tingginya elektabilitas Pramono Anung. Dan Mas Pram sebenarnya mesin politisi lama, piawai dari PD Perjuangan, tapi di saat yang sama kita tahu popularitas di Jakarta belum tinggi dan angkanya masih 1 digit, bahkan di survei sebelumnya belum terekam. Kalaupun muncul jauh di bawah 5, di bawah 3% bahkan. Nah, ini tiba-tiba merangsek. Artinya apa? Karena peta sudah makin jelas, kemudian orang sudah mulai ada preferensi, ada yang memilih Pram memang suka Pramono Anung, ada yang kelompok memilih Pram karena bergeseran pemilih Ahok, tidak mungkin dia Pak Ahok, pendukung Pak Ahok lebih cenderung memilih Pram ketimbang membeli Ridwan Kamil, atau ada pendukung yang tidak mau Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil dianggap sebagai representasi kekuatan Prabowo dan Jokowi dalam konteks ini Kim. Nah, mungkin juga jadi akumulasi itu 22% tadi ditambah dengan faktor wakil menjadi 31,5%. Itu jadi faktor figur juga ya, faktor kompetensi dan rekam jejak pengalaman Pak Pram juga sebagai Sekjen PD Perjuangan, kemudian pembantu Jokowi, Presiden Jokowi sebagai menteri atau sekretaris kabinet juga memberikan dampak secara elektoral. Oke, kita bergeser ke Pak Ridwan Kamil. Elektabilitasnya sudah mencapai 48,9%, benar ya Mas Hanta ya? Ya, 48,9%, ini bentar lagi 50%. Nah, apa ya. yang bisa membuat angka ini bisa naik? Faktor apa yang bisa membuat angka ini pun bisa turun? Ya, pertama memang sebelum bicara Ridwan Kamil, saya ingin jawab secara umum pertanyaan tadi. Apa sih sebenarnya faktor atau variabel yang bisa menaik dan turunnya elektabilitas dalam kontestasi politik elektoral, khususnya di Jakarta, atau dinamisatornya, membuat dia semakin dinamis. Yang pertama adalah efektivitas bekerjanya sosialisasi dan kampanye, di masa kampanye yang dilakukan oleh masing-masing kandidat dan tim pemenangan. Karena Jakarta ini karakternya adalah sangat dinamis, sangat cepat, pergeseran isu, medianya sangat cepat, banyak sekali. Dan di Jakarta kita belajar dari Pilkada 2017 yang lalu, Anies itu baru nomor 3 bulan menjelang pemungutan suara pada Februari 2017. Baru pada Desember 2016, Anies itu agak melesat, melampaui, tapi masih di bawah AHY sedikit. Nah, kemudian masuk di Pilkada Februari, lolos di putaran pertama sebagai runner up di bawah Pak Ahok, kemudian unggul di putaran kedua, itu dalam waktu yang sangat singkat sekali, Patricia. Jadi waktunya tidak terlalu lama. Poin saya, ada faktor di mana karakter Jakarta yang sangat dinamis, pergerakan isunya itu hari per hari, bahkan detik per detik sangat cepat sekali, itu menyebabkan waktu 2 bulan ini bukan waktu pendek. Waktu yang cukup untuk merubah konstelasi, merubah posisi politik elektoral masing-masing kandidat, di mana tergantung efek dari sosialisasi dan kampanye, tentu dengan strategi yang tepat. Yang kedua, nanti ada variabel di mana debat kandidat secara terbuka. Bagaimana kinerja, performa elektoral, performa di debat nanti juga menjadi penilaian pemilih Jakarta. Berdasarkan survei Poltreking Indonesia, pemilih rasionalnya tinggi sekali, 48, hampir 49% ada pemilih rasional di Jakarta. Dan itu debat berpengaruh nanti. Bagaimana mereka menguasai permasalahan, penyampaian visi, program, public speakingnya seperti apa, itu akan dinilai oleh pemilih rasional. Meskipun ada pemilih psikologis melihat dari karakter non-substansial, terkait dengan gimmick politik, bagaimana mereka pembawaannya, komunikasi publiknya, dan lain sebagainya. Faktor kedua adalah faktor itu, kinerja performa di debat. Nah, satu lagi adalah nanti faktor program yang bergulir. Apakah ada program yang meledak
yang ini kemudian merubah konstelasi, ditambah isu-isu strategis, dan jangan lupa Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, ingat Anies Baswedan punya program OKOC, kemudian punya DP 0 rupiah, dianggap bombastis pada saat itu, ada isu reklamasi, Alexis dan sebagainya, itu membuat salah satu dentuman elektoralnya kemudian dia naik. Nah, kalau itu terjadi juga ada yang mendapatkan momentum, maka akan menaikkan elektabilitasnya, pertanyaan. Tapi juga kalau ada blunder politik gara-gara satu dua kalimat di debat atau non debat mereka salah melakukan komunikasi publik, juga bisa meruntuhkan. Itu faktor, itu berlaku tidak hanya kepada Ridwan Kamil, tapi juga kepada Pramono Anung yang sedang bertarung, selain Dharma Kun tentunya. Nah, faktor itu saya kira. Nah, kalau saya ingin jauh sedikit lagi, kuatnya Ridwan Kamil, ya karena popularitas lebih awal, Ridwan Kamil ini masuk ke Jakarta lebih awal ketimbang Pramono Anung namanya. Ya, Ridwan Kamil OTW Jakarta itu kan beberapa bulan bergulir, dan dia adalah mantan gubernur Jawa Barat yang kinerjanya relatif bagus, juga diapresiasi oleh warga Jawa Barat. Itu menjadi faktor sosialisasi di media sosialnya sangat masif, salah satu kepiawaian dari Ridwan Kamil, ditambah dukungan mesin politik yang besar sekali, yaitu Kim Klas, yang terdiri dari partai-partai besar, yang di belakangnya dalam persepsi publik juga ada Prabowo dan juga ada Jokowi. Itu yang membuat Ridwan Kamil besar. Apalagi sekarang didukung oleh mesin PKS yang biasanya efektif bekerja, bisa diandalkan. Meskipun cawagupnya tidak kontributif secara elektoral, Pak Suswono elektabilitasnya tidak memberikan menambah penambahan buat Ridwan Kamil. Mas Hanta, 72,6% nyatakan puas dengan kinerja Anies sebagai gubernur, dan dari 72,6% ini 45% kemudian mendukung RK Suswono. Kenapa lebih pilih dukung paslon yang notabene dari Kim Plus? Nah, ini yang menarik memang. Satu, kami mendeteksi bagaimana pergeseran atau bermigrasi kemana pemilih Anies Baswedan dengan 3 instrumen atau 3 indikasi. Satu tadi yang sudah saya sebutkan, pemilih yang mengapresiasi positif kerja Anies, yang setuju, yang puas atau approval rating Anies itu positif, itu cenderung ke Ridwan Kamil 45%. Tapi kalau diperhatikan, ke Pramono Anung juga tidak rendah, sekitar 31% kalau tidak salah. Nah, itu satu. Deteksi kedua itu bisa dilihat dari pemilih Anies di Pilpres, karena baru ya Februari beberapa bulan yang lalu, pemilih Anies Muhaimin itu juga mayoritas sama ke Ridwan Kamil Suswono, juga angkanya lebih kurang di atas 45%. Yang ketiga, pemilih Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 yang lalu, itu pun lebih banyak ke Ridwan Kamil. Pertanyaan tadi penting itu, kenapa lebih banyak ke Ridwan Kamil? Ini ada beberapa jawaban. Satu, mungkin dalam pertimbangan spektrum politik, spektrum ideologi lah tanda petik, yang kelihatannya dianggap lebih dekat, di luar soal Kim tadi, Anies dan pemilih Ridwan Kamil itu relatif agak beririsan. Apalagi di dalamnya ada PKS, kemudian partai-partai yang berbasis Islam seterusnya. Ridwan Kamil dianggap tengah. Itu kalau pemilih dengan PDI Perjuangan, PKS dengan PDI Perjuangan itu kan berjarak. Nah, Ridwan Kamil mendapatkan keuntungan dari sisi itu satu, meskipun ini belum aman secara politik. Yang kedua, bisa jadi kita bisa melihat dari sisi pemilih muda. Kalau melihat dari data poll tracking, itu usia semakin muda semakin banyak ke Ridwan Kamil. Semakin senior itu ke Pramono Anung. Jadi Ridwan Kamil berhasil menyita perhatian pemilih psikologis kelompok milenial Gen Z yang relatif banyak di Jakarta dan di daerah lainnya. Itu juga mendopang naiknya dukungan Anies bergeser ke sana, meskipun kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mayoritas itu di atas 50%, tapi kalau dihitung-hitung lebih banyak ke Anies, lebih banyak ke Ridwan Kamil memang pemilih Anies ketimbang ke Pramono Anung. Nah, itu bergantung pada nanti Pram juga sudah mulai melakukan rebranding, strategi baru, di mana menunjukkan bahwa Mas Pram mengatakan program-programnya mirip dengan Anies, program-programnya ada keberlanjutan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau di Jakarta itu dengan tingkat kepuasan partisi katakan tadi bahwa ada 72% yang puas dengan Anies Baswedan, maka keberlanjutan itu kayaknya lebih populer daripada perubahan. Sementara Ridwan Kamil itu tagline-nya kan salah satunya Jakarta Baru. Nah, kalau Jakarta Baru itu dipersepsikan sebagai perubahan, kontraproduktif, dia berhadapan-hadapan dengan pemilih Anies, nanti bisa tergerus. Tapi kalau Jakarta Baru itu dimaknai sebagai
status Jakarta yang dari DKI, ibu kota menjadi DKJ, itu mungkin perlu diklarifikasi. Jadi per hari ini sementara data survei menunjukkan kecenderungan memang lebih banyak ke Ridwan Kamil, ditambah memang Pram pendatang baru. Tapi kita perlu uji sebulan ke depan seperti apa. Oke, Itu Pak Desi. Mas Hanta, jadi anak Abah atau Pak Anies ini yang coblos tiga-tiganya presentasinya yang tidak begitu signifikan berarti ya Mas ya? Ya, kalau misalnya mereka gerakannya adalah untuk coblos tiga paslon, anak abah ini pergerakannya, apakah ini berpengaruh pada 1-2 putaran? Sebenarnya tidak berpengaruh, karena suaranya menjadi suara tidak sah. Karena akumulasi hitungan 50% plus 1 dalam konstitusi regulasi Pilkada Jakarta harus 2 putaran, kalau tidak ada yang 50% plus 1, itu tidak berpengaruh. Karena dianggap sebagai suara tidak sah. Sementara suara yang sah itulah yang dihitung 100%-nya. Nah, itu tidak berpengaruh sebenarnya. Tapi kalau saya lihat kecenderungan semakin tinggi, kalau tadi kan Patricia mengatakan lebih banyak ke Anies Baswedan. Kalau semakin tinggi potensi pemilih Anies itu golputnya, maka yang rugi siapa? Pasti Ridwan Kamil. Nah, berarti semakin banyak tingkat golput, maka semakin merugikan, tanda petik, mengurangi dukungan, bukan mengurangi potensi dukungan ke Ridwan Kamil, sehingga itu menguntungkan Pramono Anung, sehingga bisa semakin mendekati secara elektoral. Satu itu. Kedua, untuk mengistilahkan pendukung Anies tadi, itu tidak tunggal. Ada pendukung Anies yang independen dan dependen. Yang dependen itu yang seperti anak abah, dan istilahnya mereka menunggu telunjuk Anies Baswedan diarahkan kemana dukungannya. Atau menunggu kode dukungan Anies kemana. Itu nurut betul. Misalnya setia pemilih loyal pendukung Anies. Tapi ada juga yang pemilih otonom. Dia sudah mulai menentukan pilihan, tidak perlu menunggu Anies Baswedan, dia pemilih rasional, tadinya dia dukung Anies, setelah Anies tidak maju, pemilih rasional ini sudah menentukan memilih Ridwan Kamil misalnya, atau Pramono Anung. Jadi ada 3 macam itu. Ada yang menunggu, kemudian dia golput atau tidak golput. Yang kedua, ada yang menunggu Anies Baswedan, ada yang sudah memutuskan golput, ada yang menunggu Anies Baswedan, ada yang sudah menentukan pilihan. Dan untuk pilihan, ada ke Ridwan Kamil, ada ke Pramono Anung. Baik, Mas Hanta.